Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan, di antaranya adalah pendapat para ulama tentang sifatul huruf. Kemudian yang kedua adalah pembagian sifatul huruf menurut pendapat Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang makna sifatul huruf, dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni pendapat para ulama tentang jumlah sifat-sifat huruf yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Pendapat para ulama tentang jumlah sifatul huruf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jumlah sifatul huruf. Pendapat yang pertama, yakni pendapat Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan jumlah sifatul huruf 17 sifat. Beliau mengatakan ada 17 sifat. Kemudian pendapat yang kedua, yakni pendapat Al-Imam Sakhawi dan Imam Syatibi, beliau mengatakan jumlah sifatul huruf itu adalah 16 sifat. Dan pendapat yang terakhir, pendapat Imam Abi Makki Al-Qaisi, beliau mengatakan jumlah sifatul huruf berjumlah 44 sifat. Beliau menyebutkannya di dalam kitab Ar-Ri'ayah. Kemudian di antara ketiga pendapat tersebut, yang paling banyak dipilih oleh para ulama adalah pendapat Al-Imam Ibnul Jazari yang mengatakan 17 sifat. Beliau mengatakan jumlah sifatul huruf 17 sifat. Kemudian para ulama menambahkan kembali 2 sifat yang diambil dari pendapat Imam Abi Makki Al-Qaisi yang mengatakan 44 sifat. Apa saja yang kedua sifat tersebut? Kedua sifat tersebut adalah pertama sifat gunnah dan yang kedua sifat khafa. Jadi total keseluruhan adalah 19 sifat. Saya ulang sekali lagi. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan 17 sifat. Kemudian ditambahkan oleh para ulama, pendapat ini diambil dari pendapat Al-Imam Abi Makki Al-Qaisi yang mengatakan 44 sifat. Akan tetapi yang diambil 2 sifat. Sifat apa itu? Sifat gunnah dan sifat khafa. Sehingga berjumlah 19 sifat. Dan inilah yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kemudian pendapat Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan jumlah sifatul huruf berjumlah 17 sifat. Dan beliau membaginya menjadi 2 bagian secara umum. Jadi sifatul huruf menurut pendapat Al-Imam Ibnul Jazari jumlahnya 17. Kemudian beliau membaginya menjadi 2 bagian secara umum. Yang pertama disebut dengan sifat lazimah. Dan yang kedua sifat aridah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan sifat lazimah? Sifat lazimah adalah sifatun lazimatu lil harfi. Perhatikan baik-baik. Sifatun lazimatu lil harfi allati la tanfiku 'anil harfi fi jami'i ahwalihi
sawa'un kana al-harfu sakinan aw mutaharrikan aw musyaddadan. Sifat lazimah adalah sifat yang harus ada bagi huruf tersebut. Allati la tanfiku 'anil harfi, yang tidak akan pernah hilang dari huruf tersebut, fi jami'i ahwalihi, dalam seluruh keadaan. Sawa'un kana al-harfu sakinan, baik huruf itu dalam keadaan sukun, au mutaharrikan, ataupun dalam keadaan berharokat, au musyaddadan, atau dalam keadaan bertasydid. Jadi sifat lazimah itu adalah sifat yang tidak pernah hilang bagaimanapun keadaannya. Contoh misalnya sifat hams, ya. Sifat hams, ada huruf yang memiliki sifat hams. Contohnya huruf ha misalnya. Huruf ha walaupun dalam keadaan sukun, berharokat, bahkan bertasydid, huruf ha ini tidak akan pernah hilang sifat hamsnya. Itulah yang dimaksud dengan sifat lazimah. Kemudian yang kedua adalah sifat aridah. Apa yang dimaksud dengan sifat aridah? Sifat aridah adalah sifatun aridatun lil harfi. Sifat yang berubah-ubah pada huruf. Ya, sifat yang baru bagi huruf. Allati ta'rudu lil harfi ahyanan. Ya, terkadang berubah. Ya, terkadang berubah. Wa tufariquhu ahyanan ukhra. Dan juga ya terkadang berubah di lain waktu, atau ada kalanya huruf tersebut disifati. Contoh misalnya, ada kalanya dibaca idgham, ada kalanya tidak dibaca idgham. Ada kalanya dibaca izhar, dan ada kalanya juga huruf tersebut tidak dibaca izhar. Itulah yang dimaksud dengan sifat aridah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita atau materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan melanjutkan di video berikutnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.